Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Afifah dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan nomor NPM 2122010161. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Pertama, saya akan menggambarkan apa itu sel prokariotik. Kira-kira gambarnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dan organisme hidup. Sel ini dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matris. Terdiri dari plasma sel, sitoplasma, dan inti sel, nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma sebab berkembang biak dengan membelah diri secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokariotik.
Yang pertama ada kapsula. Yang ini gambarnya nih. Tidak. Atau keduanya, kapsul ini umumnya untuk melindungi dari bakteri, baik dari sistem pertahanan tubuh atau bagi patogen atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik seperti kekurangan atau kurang nutrien dan panas. Selanjutnya terdapat flagelia. Flagelia adalah flamer yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Kemudian terdapat pili. Seperti ini gambarnya. Pili digunakan untuk menunjukkan struktur yang sama, yaitu struktur mirip lambut pada permukaan sel bakteri. Struktur ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk penempelan atau adesi permukaan lainnya. Fungsi kedua adalah untuk transfer bakteri genetika melalui proses yang disebut dengan edukasi, dan untuk kepentingan ini disebut dengan pili. Selanjutnya, dinding sel, seperti ini gambarnya. Dinding sel ini memberikan kekuatan yang dipilihkan untuk menjaga supaya bentuk sel dalam keadaan tetap dan tidak mengalami lilis ataupun pecah ketika berada di dalam medium hipotenik. Selanjutnya, membran plasma, seperti ini. Lapisan setelah dinding sel tadi. Membran sel tipis ini membungkus cairan sitoplasma sel. Umumnya membran sitoplasma terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Fungsi utama untuk menjadi penghalang atau barier selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Membran ini disebut sebagai semi permeabel karena hanya senyawa tentu yang bisa melewati metode membran, sementara senyawa-senyawa lainnya tidak. Kemudian sitoplasma, seperti ini. Sitoplasma terdapat bagian dinding di dalamnya, yaitu di sitoplasma untuk sel prokariotik. Sitoplasmanya berarti apa saja yang terdapat di dalam membran plasma atau membran plasma. Sitoplasma tersusun oleh 80% air, juga mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, yodium organik, dan beberapa senyawa ukuran kecil. Di dalam sitoplasma ini metabolisme untuk menghasilkan energi dan membentukkan komponen-komponen sel berlangsung. Kemudian ada ribosom, seperti ini gambarnya. Ribosom yang terdiri ARN dan protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom prokariotik memiliki beberapa perbedaan dengan ribosom eukariotik, dengan ukuran ribosom prokariotik lebih besar dari RNA yang lebih sedikit. Pada sitoplasma, bakteri ini juga mungkin mengandung ADN yang membentuk lingkaran kecil yang disebut sebagai plasmid. Kemudian plasmid seperti ini berisi materi genetika yang tidak penting bagi pertumbuhan sel, yang bisa hilang tanpa mengakibatkan sel mati. Adapun nukleus, seperti ini gambarnya, terdiri dari genetika berupa molekul ADN. Molekul inilah yang mengandung genetika dari sel bakteri tersebut. Daerah bakteri inti atau nukleus
ini tampak terapung, bebas dengan struktur tak beraturan, karena tidak ada pembatas atau membran inti. Nah, struktur dari nukleus inilah yang sangat berbeda dengan struktur bakteri inti eukariotik yang berupa nukleus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.